Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad di pertemuan yang ke-120. Bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, dan kita di Al-Aslu Tsalits, rukun yang ketiga dari 6 rukun iman, yaitu iman bil kutub, ya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Kemarin kita baca bahwa manusia menyikapi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 golongan. Ada golongan yang ingkar secara total terhadap kitab-kitab Allah. Itu mereka adalah golongan orang-orang kafir, musyrik, dan orang-orang filsafat kuno, ya. Kemudian golongan kedua adalah golongan orang-orang beriman, ya, para pengikut nabi dan rasul, yang mereka beriman kepada semua kitab-kitab Allah. Golongan yang ketiga adalah golongan yang beriman kepada sebagian kitab dan kufur, ingkar kepada sebagian yang lainnya, ya, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, ya. Termasuk golongan ini adalah orang yang, ya, beriman pada satu kitab tapi menolak sebagian isinya, ya, menerima sebagian isinya dan menolak sebagian isinya, ya. Syekh Saleh di halaman 186 beliau mengatakan, wala syakka anal imana bi ba'dhil kitab au bi ba'dhil kutub wal kufr bil ba'd al akhar kufrun bil jami'. Ya, satu hal yang tidak diragukan lagi, ya, bahwa beriman, percaya kepada sebagian isi kitab Allah, atau beriman, percaya kepada sebagian kitab-kitab Allah dan ingkar terhadap sebagian kitab-kitab yang lainnya, itu artinya kufrun bil jami', artinya dia ingkar kepada semua kitab-kitab Allah, ya. Al-Quran misalkan, dia beriman kepada, percaya kepada isi Al-Quran yang menguntungkan kepentingan pribadinya saja. Sedangkan kalau yang dia anggap nggak menguntungkan kepentingan pribadinya, dia ingkari. Itu artinya dia ingkar kepada semua Al-Quran, ya. Dia percaya hanya pada Al-Quran saja, tapi ingkar kepada Taurat dan Injil, maka artinya dia ingkar kepada semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu la budda minal imani bi jami'il kutubis samawiyyah wa bi jami'ir rusul. Karena kewajiban dia itu adalah beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, dan beriman kepada semua rasul. Adapun kalau yang sudah dirubah, sudah direvisi, kemudian diklaim sebagai kitab Allah seperti Taurat atau Injil, maka itu bukan Taurat, bukan Injil, ya. Li'anal iman la budda ayakuna mu'talifan jami'an. Li'anal iman la budda an yakuna mu'talifan jami'an, karena iman, ya, kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab Allah itu harus semuanya, la tafriq fihi wa la tab'id wa la ikhtilaf. Enggak boleh dibeda-bedakan, enggak boleh diambil sebagian, ditolak sebagian, ya, diterima sebagian, diingkari sebagian. Wallahu dhamma alladzina tafarraqu wa ikhtalafu fil kitab. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingkari orang-orang yang
Ya, mereka berselisih tentang Al-Quran, percaya sebagiannya, ingkar berfirman, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Al-ayatus sadisah ba'da sab'in wa mi'ah, ayat 176 surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya orang-orang yang mereka berselisih tentang Al-Quran, percaya sebagiannya, ingkar sebagiannya, terima sebagian Al-Quran, nolak sebagian Al-Quran, itu lafi syiqaqin ba'id. Benar-benar ia berada atau mereka berada dalam syiqaq, ya, dalam kesengsaraan, kebinasaan yang sangat jauh. Wa sababu kufri man kafara bil kutub au kafara bi ba'dihha au bi ba'dil kitabil wahid huwa ittiba'ul hawa wadh-dhununil kadhibah. Apa penyebab orang itu ingkar kepada kitab-kitab Allah atau ingkar kepada sebagian kitab-kitab Allah atau ingkar kepada sebagian isi satu kitab? Ya, sebabnya adalah kata beliau ittiba'ul hawa wadh-dhunun al-kadhibah. Ya, memperturutkan selera, ya, mengikuti hawa nafsu, mengikuti prasangka-prasangka yang palsu, yang dusta. Itu penyebabnya. Ya, mengikuti, memperturutkan selera dan hawa nafsu, mengikuti prasangka-prasangka yang dusta. Wa za'muhum anna lahumul aqla war ra'ya wal qiyas al aqliya. Yang kedua, penyebabnya mereka mengklaim bahwa mereka ini memiliki, ya, memiliki pemikiran, memiliki logika-logika, memiliki kias-kias, ya, analogi-analogi yang menurut mereka itu lebih logis dibandingkan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Wa yusammuna anfusahum bil hukama wal falasifah. Lalu mereka menggelari diri mereka dengan sebutan al-hukama, para ahli hikmah, wal falasifah, ya, para ahli filsafat. Ya, mereka mengklaim memiliki teori-teori, yang apa? Teori-teori, pemikiran-pemikiran, kesimpulan-kesimpulan, kaedah-kaedah, analogi-analogi yang lebih logis daripada kitabullah, ya, daripada Al-Quran dan lainnya. Ya. Mereka menganggap diri mereka adalah para cendekiawan, ya, para ahli hikmah, ahli filsafat, ya, para filosof. Wa yusakhiruna minar rusul wa atba'ihim, dan mereka mengejek, selalu merendahkan para rasul dan para pengikutnya. Ya, para pengikut rasul diejek. Ya, disebut sebagai orang-orang Puritan lah, disebut sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman lah. Ya. Wa yasifunahum bisafah. Ya, mengejek dan mengolok-olok, merendahkan para rasul dan para pengikut rasul, dan menyebut mereka orang-orang dungu. Karena orang-orang ini mengklaim dirinya lah orang-orang pinter, orang-orang, ya, cendekiawan ahli hikmah, para filosof. Sedangkan yang mengikuti kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala
Itu orang-orang dungu mereka. Ya, orang-orang yang sumbu pendek kata mereka, ya. Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala firmankan tentang mereka ini, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Ayatul Salitsah wa Samanin min surat Ghafir, ayat 83 dari surat Ghafir. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, dan tatkala atau setiap kali para rasul datang kepada mereka orang-orang kafir itu bil bayyinat, membawa bukti-bukti yang terang, yang nyata, maka orang-orang kafir itu farihu bima indahum minal ilm, mereka lebih berbangga dengan pengetahuan yang mereka punyai. Ya, mereka lebih berbangga dengan pengetahuan yang mereka punyai. Ya, para penyair di Makkah ketika Rasul SAW datang dengan Al-Quran, maka mereka para penyair itu lebih berbangga dengan syair-syairnya dan menolak Al-Quran. Ya, para ahli sains, ya, para filosof, ketika Al-Quran datang kepada mereka, mereka lebih berbangga dengan, ya, sains pengetahuan yang mereka punyai. Ya. Mereka sering lancang, ya, menuduh Al-Quran itu, ya, hanya bicara masalah kulit-kulit saja. Ya. Orang-orang Syiah yang tenggelam dengan apa? Dengan riwayat-riwayat palsu dari imam-imam mereka, dengan khurafat-khurafat bikinan mereka sendiri. Ketika Al-Quran datang kepada mereka, mereka lebih berbangga dengan riwayat-riwayat palsu atau khurafat-khurafat yang dinisbatkan kepada imam-imam mereka. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, setiap kali rasul mereka datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, farihu bima indahum minal ilm, mereka lebih berbangga dengan pengetahuan yang mereka punyai. Ya, wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan akhirnya apa? Haqa bihim, menimpa mereka ma kanu bihi yastahzi'un. Ya, azab yang sebelumnya mereka olok-olok. Ya, orang-orang kafir gitu. Ya, mereka selalu mengolok-olok ancaman-ancaman Allah yang ada di dalam kitab-kitab Allah itu, diolok-olok oleh mereka. Ya, dan ketika azab menimpa mereka, barulah mereka merasakan, ya, apa yang jadi bahan olok-olokan mereka, mencelakakan mereka. Semua ya. Ini golongan orang-orang yang percaya kepada sebagian kitab Allah dan ingkar kepada sebagian yang lain. Wa amma atba'ur rusul, adapun para pengikut para rasul, fa innahum, maka mereka yu'minun bi kulli kitabin anzalahullah la yufarriquna bainaha, maka mereka mengimani semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, tidak membeda-bedakan. Ya, tidak membeda-bedakan. Mereka beriman kepada Al-Quran, mereka beriman kepada Injil, mereka beriman kepada Taurat, mereka beriman kepada Zabur, mereka beriman kepada Suhuf, mereka beriman kepada semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Mereka percaya bahwasanya kitab-kitab itu yang di tangan para nabi dan rasul itulah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Wal iman bil kutubis sabiqah imanun mujmal.
Dan maksud daripada mengimani kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu keimanan secara global saja. Yakun bil iqrari biha bil qalbi wal lisan. Kita mengakui bahwasannya Taurat itu kitab Allah yang turun kepada Nabi Musa. Injil itu kitab Allah yang turun kepada Nabi Isa. Zabur yang turun kepada Daud. Suhuf turun kepada Nabi Ibrahim. Dan masih ada kitab-kitab Allah lainnya yang tidak Allah beritahukan kepada kita, yang Allah turunkan kepada para nabi. Jadi hati kita meyakini dan lisan kita mengikrarkan demikian. Wa amal imanu bil Quran, sedangkan keimanan kita kepada Al-Quran, kitabullah yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu imanun mufassal. Maka itu iman global dan iman secara detail terperincinya. Mengimaninya secara global dan secara terperincinya. Yakunu bil iqrar bihi bil qalbi wal lisan. Hati dan lisan mengikrarkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilisanil arabiyyil mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wattiba ma jaa fihi, dan juga mengikuti isi daripada Al-Qur'an. Berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an kita percayai kebenarannya, perintah-perintah dan larangan-larangan ya kita imani. Itu perintah dan larangan dari Allah, kita kerjakan perintah-perintahnya, kita tinggalkan larangan-larangannya. Wa tahkimuhu fi kulli kabiratin wa saghirah, dan kita menjadikan isi Al-Qur'an itu sebagai hukum dalam setiap perkara yang besar ataupun perkara-perkara yang kecil. Dan itu tidak kita lakukan terhadap Taurat, Injil ataupun kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran, meskipun kita mengimaninya. Ya, kita tidak boleh mengikuti isi daripada Injil, mengikuti isi daripada Taurat, apalagi menjadikannya sebagai hukum dalam setiap permasalahan kita. Ya, ini hukum dalam Injil, ini hukum dalam Taurat. Ya. Lebih parah lagi kalau kemudian meninggalkan hukum Al-Quran demi mengikuti hukum yang ada dalam Taurat, hukum dalam Injil, atau meragukannya. Sekarang itu muncul orang-orang yang ya demen ya mempelajari kebenaran Islam dan simbol-simbol Islam itu melalui literatur-literatur di luar Islam. Itu mereka menyebar-nyebarkan keraguan-raguan kepada awam kaum muslimin akan kebenaran isi Al-Quran secara detailnya. Ya. Mereka bilang kita belum bisa menerima, misalkan kisah Nabi Ibrahim dibakar, kita belum bisa menerimanya. Itu diberitakan dalam Al-Quran, kita belum bisa menerimanya kecuali kalau kita dapatkan kisah itu juga ada di literatur di luar Al-Quran dari umat-umat terdahulu, katanya, di artefak-artefak terdahulu. Kita nggak bisa percaya begitu saja Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, meskipun dalam Al-Quran, kecuali itu juga kita dapati dalam literatur-literatur di ajaran Yahudi sana. Nah, itu kan kurang ajar, ya. Tidak boleh menjadikan ya kitab-kitab sebelum Al-Quran sebagai hakim, ya, menghakimi kebenaran isi Al-Quran. Kebalik itu, ya, justru Al-Quran itu yang menjadi muhaiminan, ya, alaih, menjadi hakim isi daripada kitab-kitab terdahulu.
Wal iman bi annahu kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dan kita mengimani bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Munazzal, Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu makhluk, bukan makhluk, bukan omongan orang, bukan buatan Nabi, bukan rekayasanya Jibril, bukan. Ya. Sebagian orang itu menuduh kalau Al-Qur'an itu doktrinnya Muhammad. Gimana? Nah, Muhammad enggak sekolah, Muhammad enggak bisa baca, enggak bisa tulis, dituduh bikin doktrin. Ya. Itu nggak ngerti arti doktrin, ya. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Al-Quran ini bermula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang pertama memfirmankannya, wa ilaihi ya'ud. Maka kita mengatakan Al-Quran ini firman Allah, meskipun yang membacanya adalah Nabi Muhammad SAW, yang membacanya adalah para sahabat, yang membacanya adalah kita sendiri. Tapi kita katakan Allah berfirman, kita yang bacanya. Ya. Dan nanti di akhir zaman Al-Quran ini semuanya akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak tersisa satupun huruf dalam mushaf di dunia ini. Ya, sampai tersisa generasi terakhir dari orang Islam sudah nggak ngerti Al-Quran, sudah nggak ada, udah nggak ngerti sholat, nggak ngerti puasa, nggak ngerti haji. Ya, taunya hanya apa? Kalimat la ilaha illallah, mereka mengucapkannya. Ya. Itu akhir umat sebelum kiamat. Nah, ini yang membedakan iman kita kepada kitab-kitab terdahulu dengan Al-Quran. Kalau iman kita kepada kitab-kitab terdahulu, kepada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Ibrahim, itu iman secara global saja. Hati dan lisan kita mengikrarkan bahwa Zabur itu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Taurat kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Sedangkan iman kita kepada Al-Quran itu secara global dan terperinci imannya. Lisan dan hati kita mengikrarkan bahwa Al-Quran itulah kitab Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang jelas. Dan secara terperinci kita menjadikan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai hakim, ya, sebagai hukum. Kita mengikuti isi daripada Al-Quran, kalamullah. Wa qad iqtadat hikmatullah an takuna al-kutubus sabiqah li ajalin muayyanah wa li awqatin muhaddadah. Hikmah Allah menetapkan bahwa kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran awqat muhaddadah, hanya pada waktu-waktu yang terbatas saja, hanya berlaku di waktu yang terbatas saja. Ada ada waktu akhirnya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wa wakala hifdhaha ila alladzina istuhfidhu 'alaiha minal bashar. Penjagaan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu diserahkan kepada manusia-manusia yang diperintahkan untuk menghafalnya, menjaganya. Ini kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur
yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Al-ayatul rabi'ah wa arba'in min suratil Maidah, ayat 44 surat Al-Maidah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, fiha hudan wa nur. Dalam Al-Qur'an, dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Bagi siapa? Bani Israel. Dari mana setelahnya? Yahkumu bihan nabiyyun. Para nabi menjadikan Taurat itu sebagai hukum, ya, bagi alladzina aslamu, ya, para nabi, lilladzina hadu, ya, para nabi, mereka-mereka yang berserah diri kepada Allah, menjadikan Taurat itu sebagai hukum bagi orang-orang Yahudi, lilladzina hadu, warrabbaniyuna wal ahbar. Demikian juga para rabbaniyun, para rabai Yahudi, wal ahbar, para pendeta Yahudi. Mereka menjadikan Taurat itu sebagai hukum bimastuhfidhu min kitabillah, sesuai dengan apa yang diperintahkan mereka untuk menjaganya, menghafalnya dari kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi-saksi atasnya, ya. Jadi kalau kitab-kitab suci selain Al-Quran, ya, kitab-kitab Allah selain Al-Quran, itu penjagaan kemurniannya diserahkan kepada manusia yang diturunkan kepada mereka kitab tersebut. Amal Quranul Karim berbeda dengan Al-Quran. Faqad anzalahu Allahu likullil ajyal minal umam fi kullil awtan ila yaumil qiyamah. Al-Quran itu Allah turunkan untuk semua generasi dari umat Muhammad SAW itu, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, sampai hari kiamat. Itu kalau Al-Quran. Taurat, Injil dan semisalnya dari kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, ada waktu terbatasnya, ada waktu akhirnya, ada masa berlakunya. Kalau Al-Quran sampai hari kiamat, untuk semua umat. Taurat tadi lilladzina hadu, ya, Taurat tadi bagi orang-orang Yahudi, Bani Israel. Kalau Al-Quran tidak. Yang kedua, tawalla hifdhahu binafsihi. Al-Quran Allah sendiri yang menjaganya. Allah sendiri yang menjaganya. Li'anna wazifata hadzal kitab la tantahi illa bi nihayati hayatil bashar al-ard. Karena tugas Al-Quran ini tidak akan habis, tidak akan selesai, tidak akan berakhir kecuali dengan berakhirnya kehidupan manusia di dunia, di muka bumi ini, yaitu kiamat, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat tasya min surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 9. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaga, ya, menjamin, ya, keterjagaan Al-Quran. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ayatus tsaniyah wa arba'in, surat Fussilat, ayat 42 dari surat Fussilat. La ya'tihi la ya'til Qur'an al-batilu. Ya, kebatilan tidak akan menghampiri Al-Quran ini, min baini yadayhi wala min khalfihi, di masa yang akan datang atau di masa yang telah lewat.
Nggak akan ada kebatilan menghampiri Al-Quran. Ya. Makanya kalau ada yang memalsukan, jangankan memalsukan, sengaja memalsukan sebagian isi Al-Quran ya, ada yang keliru nyetak mushaf, keliru satu huruf aja, langsung ketahuan kan, langsung ketahuan. Ya, kekeliruan, kebatilan gak akan menghampiri Al-Quran itu, masa yang akan datang ataupun yang telah berlalu. Tanzilun, karena Al-Quran itu adalah diturunkan min hakimin hamid, dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha hikmah lagi maha terpuji. Jaminan dari Allah, Al-Quran yang selalu terjaga, Al-Quran yang selalu terjaga. Ya. Wa yajibu tahkimu hadzal Quran fi jami'il khilafat, dan itu memang keajaiban ya Al-Quran ya. Ya, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, termasuk keajaiban Al-Quran itu. Ya. Dengan semua bacaan yang diriwayatkan sampai kepada Nabi SAW, sampai 21 misalkan qiraat ya. Bahkan dulu sebelum disatukan menjadi mushaf Utsman bin Affan, itu dulu 7 logat Al-Quran itu ya, bukan 7 qiraat, 7 logat ya. Ada logatnya Bani Tamim, ada logat Hawazin, ada logat Quraisy dan seterusnya. Jadi ada 7 logat Al-Quran tuh dihafal semua dulu ya. Sampai ketika terjadi perang di mana ya, di zamannya Utsman itu ya, di satu peperangan itu ya, puluhan ya, bahkan lebih dari 100 penghafal Quran yang syahid dalam peperangan itu, sehingga khawatir, Zaid bin Tsabit khawatir nanti akan habis para penghafalnya, maka ditulislah ya mushaf itu. Tapi Taurat, Injil, Zabur, nggak ada yang hafal seluruhnya, nggak ada. Ya. Yang mampu menghafalnya itu kemudian dalam kisah Uzair, ya, itu dianggap sebagai mukjizat besar. Tahu nggak kenapa Uzair itu dipertuhankan oleh orang-orang Yahudi? Karena dapat karomah hafal Taurat lengkap. Di saat orang-orang Yahudi itu dibantai, Bani Israel itu dibantai oleh musuh mereka, dan Taurat, lembar-lembar Taurat dihabisi. Ya. Ada Uzair dapat karomah dari Allah, hafal seluruhnya, terus dipertuhankan. Kalau orang Islam kan enggak, ya kan? Orang yang hafal Quran banyak, enggak ada orang Islam mempertuhankan orang hafal Quran. Ya, justru yang biasa disembah-sembah, dipertuhankan oleh murid-muridnya itu guru-guru spiritual yang enggak hafal Al-Quran malahan. Iya kan? Iya. Para penghafal Al-Quran enggak ada yang dipertuhankan. Tapi gobloknya orang Bani Israel itu kan ya, yang mereka menganggap diri mereka lebih pintar daripada umat Muhammad, ternyata cuman gara-gara hafal Taurat aja dianggap Tuhan. Kan lucu ya.
Wa yajibu tahkimu hadzal Qur'an fi jami'il khilafat. Jadikan Al-Qur'an sebagai hakim, ya, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hakim, sebagai hukum dalam semua perselisihan. Wa yajibu raddu jami'in nizaat ilaih. Umat ini wajib mengembalikan setiap perdebatan, setiap perselisihan kepada Al-Qur'an. Wa qad ja'alallahu tahakuma ila ghairi kitabihi tahakuman ila taghut. Bahkan oleh Allah, siapa yang mencari keadilan hukum kepada selain Al-Quran, divonis oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia mencari keadilan hukum kepada taghut, ya, mencari keadilan hukum kepada sesuatu, kepada hukum yang keliru dan melampaui batas kebenaran, melangkahi batas kebenaran. Qala ta'alam tara ila ladina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bihi. An-Nisa. Tidakkah engkau lihat kepada orang-orang yang mereka mengaku bahwa mereka itu beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi mereka ingin mencari keadilan hukum, ingin menerapkan hukum kepada taghut. Mereka ingin mencari keadilan hukum kepada taghut, yakni berhukum kepada hukum taghut. Wa qad umiru ayakfuru bihi. Padahal mereka itu sudah diperintahkan agar ingkar kufur terhadap hukum taghut. Taghut fa'alut minat tughyan wa huwa mujawazatul had. Taghut itu artinya kekeliruan, ya, melangkahi batasan kebenaran dan keadilan. Sehingga taghut itu dari kata tughyan, seperti zalim, seperti zalim. Wa qad dhamma Allahul mudda'ina lil imani bil kutubi kulliha wa hum yatrukuna at-tahakuma lil kitabi wa sunnah wa yatahakamuna ila ba'd at-tawaghit. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingkari orang-orang yang ngaku beriman kepada semua kitab, tetapi mereka tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum mereka. Justru malah yatahakamun lewat tawaghit, justru malah mereka berhukum, mencari keadilan hukum kepada para taghut, kepada para dukun, ya, kepada para hakim yang memutuskan dengan undang-undang kafir, undang-undang dari barat dan sebagainya, atau kepada hukum adat, ya. Itu namanya, ya, tawaghitul hukum, ya. Hukum taghut itu hukum-hukum yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya, ya, yuriduna yatahakamu ila taghut, hukum taghut itu hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun, bukan hukum Islam, namanya disebut hukum jahiliyah, ya. Kullu hukmin yukhalifu hukmal kitab wa sunnah. Setiap hukum yang menyelisihi hukum Al-Quran dan Sunnah, maka itu hukum taghut, dan itulah hukum jahiliyah. Waqad qala Nabi SAW, Nabi SAW telah bersabda, wa ma hakama qaumun bi ghairi ma anzalallah illa waqa'a ba'sahum bainahum, illa waqa'a ba'suhum bainahum. Ya, tidaklah satu kaum berhukum kepada selain Al-Quran dan Sunnah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi SAW, melainkan waqa'a ba'suhum bainahum, kerusakan mereka itu terjadi, ya, disebabkan di antara mereka sendiri, melainkan perpecahan akan terjadi di antara mereka, kerusakan akan terjadi di antara mereka, ya, perpecahan, perselisihan akan terjadi di antara mereka. Wa hadza min a'zami asbabi taghyirid duwal wa nusyubil fitan wa tanahur baina syu'ub.
Inilah penyebab terbesar negeri-negeri Islam itu mengalami kemunduran. Kemudian terjadi berbagai bencana di negeri-negeri Islam, wa tanahur bainas syu'ub, permusuhan di antara rakyatnya. Kenapa? Itu tadi penyebabnya. Ya, mereka meninggalkan hukum Al-Qur'an dan sunnah, hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, dan beralih kepada hukum jahiliyah. Li'anal iman bil kitab yujibut tahakkuma ilaih. Yang namanya beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada kitabullah, itu mengharuskan kita mencari keadilan hukum itu kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an. Faman idal iman bil kitab wa huwa yatahakkam ila ghairihi fahuwa mutanaqidun fid dakwah. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Al-Qur'an, kepada kitabullah, tetapi dia berhukum kepada selain kitabullah, maka mutanaqid fid dakwah. Ya, ini kontradiksi dalam pengakuannya. Ya. Wal kitab la yatajazza. Al-Qur'an ini tidak parsial. Yajib tatbiquhu, ya, kullahu wal amal bihi kulli fi kullil majalat. Ya, Al-Quran ini tidak parsial, harus diterapkan semuanya, diamalkan semuanya, diimani semuanya dalam semua bidang kehidupan. Fil aqaid, dalam keyakinan-keyakinannya harus keyakinan-keyakinan yang berdasarkan kepada kitabullah. Wal ibadat, ibadah-ibadah juga harus berpedoman kepada kitabullah. Wal muamalat, demikian pula dalam muamalat, ya, fil ahwal syakhsiyah, dalam ketata rumah tanggaan, wal jinayat, dalam undang-undang pidana, kriminalitas, wal hudud, ya, dalam hukuman-hukuman terhadap para pelaku pidana, wa fil adab wasuluk, demikian juga dalam etika, ya, dalam adab, fil qadha, dalam peradilan, dalam semua. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, semuanya dalam surat Al-Maidah. Itulah orang-orang kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang zalim. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang fasik. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa. Demi Allah, ya, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi SAW sebagai hakim, ya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah yang kau bawa itu sebagai hukum dalam segala perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati berat hati terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka menerima sepenuhnya lahir batin. Fanafal iman nafyan muakkadan bil qasam. Allah mengatakan demi Allah tidak beriman. Aman lam yuhakkimir rasul fi mawaridin niza'. Ya, Allah menafikan iman dari orang yang tidak menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap perselisihan. Man syirahi sadrihi wa qiyadihi li hukmillah, dan diharuskan hatinya menerima sepenuhnya dan ketundukan terhadap hukum Allah. Kama wasafa man lam yahkum bima anzalallahu bil kufr wal zulm wal fisq. Allah juga sudah menetapkan vonis bagi yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan sebagai dengan vonis kekafiran, kefasikan, kezaliman. Wa ini dal iman wal adalah wal adl, meskipun dia mengklaim dirinya beriman, meskipun dia mengklaim, ya, hukum yang dia putuskan itu adil dan keadilan, ya, maka selama itu bukan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW,
maka itu hukum jahiliyah, bukan keadilan, bukan ya ilmu. Fatabban liqaumin, celakalah satu kaum istabdalu kitaballah bil qawaninil wad'iyah at-taghutiyah wa hum yad'unal iman. Celakalah satu kaum yang mereka itu mengganti hukum syariat, hukum Allah ya, kitabullah dengan undang-undang bikinan para taghut, undang-undang bikinan para orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang musyrik, sementara mereka mengklaim diri mereka beriman. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini iman kepada kitab-kitab Allah ya. Insyaallah kita lanjutkan tentang iman kepada para rasul, rukun iman yang keempat di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Adzan dulu, silakan.